warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Agustin, NIM 1262092011024 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A dari Fakultas Diah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa Barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Yang kedua, motivasi 3G. Dengan semboyan 3G, Gold, Glory, Gospel yang merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan samudera. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Yang pertama, Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan yang menjadikan tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjajahan bangsa-bangsa Barat. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Selanjutnya, kita lanjutkan membahas kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris.
Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian susul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyak perdagangan Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk menjaga persaingan yang sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa pengusaha dagang. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Pott. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta atau pengusaha bagian wilayah Banten memiliki izin kepada VOC untuk memberikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang pada EIC atau Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC dan Peter Zone memujuk pengusaha kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada penjajahan sejarah selanjutnya. Itulah penjelasan sedikit tentang materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sekian, terima kasih.